Apa itu kutipan? Kutipan dan daftar pustaka merupakan suatu pembuktian yang berfungsi untuk menunjukkan sumber-sumber yang berhubungan dengan isi yang terkandung dalam makalah. Pengertian kutipan menurut para ahli. Menurut Kraft, tahun 1997, kutipan adalah pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, hasil penelitian dari penulisan lain atau penulis sendiri yang terdokumentasi. Garis besar kerangka serta kesimpulannya yang dibuat harus merupakan pendapat penulis sendiri. Kutipan-kutipan hanya berfungsi sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat penulis. Pengertian kutipan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kutipan, kutipan, pungutan, petikan, nukilan, sifat. Link, pengambilan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen di tulisan sendiri. Manfaat penggunaan kutipan. Kutipan menugaskan isi uraian untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis, untuk memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan penulis, untuk mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan, untuk menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas, untuk mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri. Tujuan kutipan. Kutipan sebagai pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Landasan teori, penguat pendapat penulis, penjelas suatu uraian, bahan bukti untuk menunjang pendapat itu. Selanjutnya, fungsi kutipan, yaitu menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat, memudahkan penilaian penggunaan sumber dana, memudahkan pembedaan data pustaka dan keterangan tambahan, mencegah pengulangan penulisan data pustaka, meningkatkan estetika penulisan, memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi, dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Cara mengutip kutipan. Ada dua cara pengutipan yang lazim digunakan dalam pengambil alihan dari sumber kutipan. 1. Kutipan langsung. 2. Kutipan tidak langsung. Yang pertama adalah kutipan langsung. Kutipan langsung adalah cara pengambil alihan kutipan-kutipan dari sumber secara langsung. Dalam cara ini, pengutip mengambil alih pernyataan sumber secara langsung sebagai kutipan. Cara pengutipan. A. Kutipan kurang dari 40 kata. Pengambil alihan kutipan dari sumber yang kurang dari 40 kata dituliskan di antara tanda kutip sebagai bagian yang terpadu dalam naskah yang sedang dikerjakan dan diikuti oleh nama sumber pengarang, tahun, serta nomor halaman, seperti contoh berikut. B. Kutipan 40 kata atau lebih. Pengambil alihan kutipan yang berisi 40 kata atau lebih dituliskan tidak di antara tanda petik, melainkan secara terpisah dari naskah yang mendahului. Cara penulisannya dimulai dari ketukan ke-6 dari garis tepi sebelah kiri dan diketik dengan spasi 1 atau tunggal, sebagaimana contoh berikut. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah cara pengambil alihan kutipan dari sumber secara tidak langsung. Dalam cara ini, pengutip tidak mengambil alih pernyataan sumber secara langsung sebagai kutipan, tetapi pernyataan dari sumber disesuaikan oleh pengutip dari segi kebahasaannya. Pengutip dapat melakukan penambahan atau pengurangan, bahkan merubah dengan bahasa sendiri, sehingga berbeda dengan pernyataan sumber. Adapun penulisan kutipan tidak langsung dipadukan dalam naskah atau teks tanpa tanda kutip. Sedangkan nama sumber dapat dituliskan langsung dalam naskah atau dituliskan dalam kurung bersama tahun penerbitan dan nomor halaman, sebagaimana contoh berikut. Sebagaimana contoh, pada contoh yang pertama, nama sumber kutipan dipadukan dalam naskah atau teks, sedangkan contoh kedua, nama sumber dituliskan pada bagian akhir naskah. Adapun tanda petik digunakan karena kata atau pernyataan tersebut bukan bahasa Indonesia.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang daftar pustaka. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini biasanya diletakkan atau ditempatkan pada akhir halaman setiap karya ilmiah. Contohnya seperti makalah, skripsi, buku, dan lain-lain. Daftar pustaka ini sengaja dibuat oleh penulis agar para pembaca dapat mengetahui referensi atau sumber yang digunakan oleh penulis untuk membuat suatu karya ilmiah tersebut. Jadi, daftar pustaka ini juga bisa menjadi bukti bahwa karya ilmiah yang dibuat oleh penulis bukan hanya karangan belaka, namun juga memiliki referensi atau sumber yang bisa dipercaya kebenarannya dan bisa dipertanggungjawabkan jika ada kesalahan dalam isi dan penulisan karya ilmiah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Sauki dari kelas 1G Teknik Informatika 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis daftar pustaka dan cara pembuatannya. Jenis daftar pustaka. Menurut secara umum, jenis daftar pustaka dibagi secara 4. Yang pertama, daftar pustaka metode Harvard. Yang kedua, daftar pustaka untuk textbook. Dan yang ketiga, daftar pustaka untuk jurnal. Dan yang terakhir, daftar pustaka untuk makalah atau informasi dari internet. Cara penulisan daftar pustaka. Cara penulisan daftar pustaka ini dibagi 10 macam. Yang pertama, daftar pustaka dari buku. Yang kedua, dari jurnal. Yang ketiga, dari makalah. Yang keempat, dari internet. Yang kelima, dari skripsi atau tesis atau disertasi. Yang keenam, dari koran. Yang ketujuh, dari kamus atau ensiklopedia. Yang kedelapan, dari majalah. Yang kesembilan, dari wawancara. Dan yang terakhir, dari lembaga. Satu, daftar pustaka dari buku. Buku merupakan sumber yang paling sering digunakan sebagai tinjauan dalam studi pustaka. Untuk format umum, daftar pustaka dari sumber buku adalah sebagai berikut. Diawali dengan huruf kapital, nama pengarang, titik, tahun, titik, judul makalah dengan huruf miring, titik, kemudian kota penerbit. Selanjutnya, contoh untuk daftar pustaka dari buku. Yang pertama di sini ada contoh daftar pustaka dengan sumber buku satu orang penulis. Dan contoh yang kedua adalah contoh daftar pustaka dengan sumber buku 2 atau 3 orang penulis. Contoh yang ketiga adalah contoh daftar pustaka dengan sumber buku tanpa penulis. Dan contoh yang keempat adalah daftar pustaka dengan sumber buku terjemah. Dan selanjutnya, contoh daftar pustaka dengan sumber buku ketika nama penulis sama nama judul buku berbeda. Untuk jenis daftar pustaka yang kedua ialah daftar pustaka dari jurnal. Selain buku, jurnal merupakan rujukan utama dalam penulisan karya tulis atau tulisan akademik. Hal ini dikarenakan jurnal merupakan rujukan terbaru dan aktual serta berkaitan dengan hasil penelitian. Selanjutnya, format umum daftar pustaka dari jurnal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita awali dengan nama penulis, titik, tahun, titik, judul, titik, nama jurnal, ditulis dengan miring, titik, volume, kemudian halaman. Untuk contoh penulisan daftar pustaka di jurnal dapat kita perhatikan dari slide. Untuk jenis daftar pustaka selanjutnya yaitu daftar pustaka dari makalah. Penulisan daftar pustaka dari makalah biasanya mencantumkan seminar yang tercatat dalam makalah, namun beberapa makalah tidak terkait dengan seminar.
Dan format umum daftar pustaka dari makalah adalah sebagai berikut. Nama penulis, titik, tahun, titik, judul dengan ditulis dengan miring, titik, kemudian makalah. Dan untuk contohnya dapat kita perhatikan yang ada di slide. Dan untuk jenis keempat ialah daftar pustaka dari internet. Era modern yang serba internet menyebabkan beberapa sumber aktual marak dibagikan melalui website-website di internet. Dan format penulisan daftar pustaka di internet dapat kita perhatikan sebagai berikut. Nama penulis, titik, tahun, titik, judul ditulis dengan miring, titik, alamat website, kemudian tanggal akses ditulis secara tutup kurung. Nomor 5. Daftar pustaka dari skripsi, tesis, atau disertasi. Selain jurnal, skripsi, tesis, atau disertasi merupakan rujukan sumber yang akurat karena merupakan suatu hasil penelitian di suatu perguruan tinggi. Dan untuk format penulisannya sebagai berikut. Nama penulis, titik, tahun, titik, judul, titik, kemudian skripsi, tesis, atau disertasi ditulis secara miring, titik, kota, titik, dan universitas. Untuk contohnya dapat kita perhatikan di atas slide. Selanjutnya, jenis yang keenam ialah daftar pustaka dari koran. Ada kala yang sumber informasi terdapat dari koran seperti sebuah peristiwa, rubrik khusus, dan topik khusus lainnya. Untuk format daftar pustaka dari koran dapat kita perhatikan sebagai berikut. Nama penulis, titik, tahun, titik, judul, titik, kota, kemudian nama koran, terakhir tanggal ditulis secara tutup kurung, atau tanggalnya kita ubah dengan halaman. Nomor 7. Daftar pustaka dari ensiklopedia. Kamus dan ensiklopedia merupakan gudang informasi terkait dengan topik tertentu. Hal ini tidak jarang membuat kamus atau ensiklopedia dijadikan sebagai sumber informasi dalam tinjauan pustaka. Kemudian untuk format penulisan di daftar pustaka dari kamus atau ensiklopedia sebagai berikut. Nama penulis, titik, tahun, titik, judul ditulis secara garis miring, kemudian kamus atau ensiklopedia, dan terakhir jenis halaman. Dan contoh untuk penulisannya dapat kita perhatikan di slide tersebut. Untuk selanjutnya, daftar pustaka dari majalah. Sama halnya dengan koran, majalah dapat menjadi salah satu rujukan informasi, boleh jadi termasuk artikel yang dimuat maupun berita lainnya. Untuk format penulisannya dapat kita perhatikan sebagai berikut. Nama penulis, titik, tahun, titik, judul, titik, kota, nama majalah, kemudian terakhir tanggal ditulis dengan tanda kurung. Atau juga bisa kita ubah tanggalnya menjadi halaman. Untuk formatnya kurang lebih sama seperti daftar pustaka dari koran. Dan untuk contoh penulisannya dapat kita perhatikan yang ada di atas slide. Untuk nomor 9 atau sebelum terakhir yaitu daftar pustaka dari wawancara. Terkadang dalam pengumpulan sumber pustaka, kita membutuhkan sesi wawancara dengan seseorang narasumber. Kegiatan wawancara ini biasanya secara langsung maupun mendapatkan melalui media tertentu. Untuk penulisan formatnya dapat kita ulangi dengan nama narasumber, titik, tahun, titik, judul, titik, media, titik, kota, dan durasi. Dan format tulisan daftar pustaka dari wawancara dapat kita perhatikan yang ada di atas slide. Nomor 10 atau yang terakhir, daftar pustaka dari lembaga. Suatu lembaga tak jarang menerbitkan sendiri buku untuk keperluan lembaga. Namun, dikarenakan merupakan terbitan lembaga, buku tersebut terkadang tidak mencantumkan nama pengarang. Untuk format penulisannya, kita awali dengan nama lembaga, titik, tahun, titik, judul dengan miring, titik, kota penerbit.
Dan contoh untuk penulisan daftar pustaka dari lembaga dapat kita perhatikan yang ada di atas slide. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi jenis dan daftar pustaka. Mohon maaf bila ada kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.